Seorang pendaki gunung berpengalaman pernah bercerita tentang perjalanannya menaklukkan padang gurun yang luas. Dalam perjalanannya, ia membawa perbekalan air yang cukup untuk beberapa hari. Namun, di hari ketiga, ia tersesat dan kehilangan arah. Persediaan airnya habis dan tubuhnya mulai melemah. Ia berusaha mencari sumber air, tetapi tidak menemukannya. Saat harapan hampir pupus, tiba-tiba ia melihat sekumpulan burung terbang rendah di kejauhan. Dengan sisa tenaganya, ia mengikuti arah burung-burung itu dan akhirnya menemukan sebuah mata air kecil yang menyegarkan. Air itu menyelamatkan nyawanya. Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana manusia sangat membutuhkan air untuk bertahan hidup. Dalam Bilangan 21 ayat 10-21, bangsa Israel juga mengalami hal serupa. Mereka berjalan di padang gurun, menghadapi tantangan besar, termasuk kehausan yang luar biasa. Namun, Tuhan tidak membiarkan mereka binasa. Dia menyediakan air bagi mereka, menunjukkan bahwa Dia adalah sumber kehidupan sejati. Sahabatku, melalui perikop ini, kita akan belajar bahwa Tuhan adalah sumber air kehidupan yang sejati. Ketika kita merasa kehausan secara rohani, Dia selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Mari kita renungkan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan umat-Nya dan bagaimana kita dapat mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Ayat 10-13, kemudian berangkatlah orang Israel, lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di seberang sungai Arnon, yang di padang gurun, dan yang keluar dari daerah orang Amori, sebab sungai Arnon ialah batas Moab, di antara orang Moab dan orang Amori. Tafsiran. Pada ayat 10-11, bangsa Israel terus melanjutkan perjalanan mereka dan berkemah di beberapa tempat, termasuk Obot dan reruntuhan Abarim di padang gurun yang menghadap Moab. Ini menunjukkan bahwa perjalanan mereka menuju tanah perjanjian tidaklah mudah. Mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menghadapi kesulitan, dan tetap mengandalkan Tuhan untuk memimpin mereka. Ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan, kita sering harus melewati masa-masa sulit sebelum mencapai janji Tuhan. Di ayat 12-13, bangsa Israel mencapai lembah Zeret dan kemudian berkemah di seberang sungai Arnon, yang merupakan batas wilayah antara Moab dan bangsa Amori. Sungai ini menjadi penanda bahwa mereka semakin dekat dengan tanah perjanjian, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka harus menghadapi tantangan berikutnya. Ini menggambarkan bahwa dalam perjalanan iman selalu ada batasan dan rintangan yang harus dilewati. Namun, Tuhan tetap setia membimbing umat-Nya agar mereka tidak tersesat. Melalui perjalanan ini, bangsa Israel diajarkan untuk percaya pada penyertaan Tuhan. Mereka harus bergerak maju, meskipun menghadapi ketidakpastian. Bagi kita saat ini, ayat-ayat ini mengingatkan bahwa dalam hidup, kita mungkin belum melihat berkat yang dijanjikan, tetapi jika kita tetap taat dan berjalan dalam pimpinan Tuhan, kita pasti akan tiba di tujuan yang Dia sediakan. Ayat 16-18, dari sana mereka ke Bir. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, "Kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka." Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, "Berbual-buallah, hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana." Tafsiran. Di ayat 16, bangsa Israel tiba di Beer, sebuah tempat yang namanya berarti sumur. Tuhan berfirman kepada Musa bahwa disinilah Dia akan memberikan air bagi umat-Nya.
Berbeda dengan pengalaman sebelumnya di Mara atau Meriba, kali ini Tuhan tidak melakukan mukjizat dengan cara Musa memukul batu. Sebaliknya, air diberikan melalui usaha bersama umat Israel. Ini mengajarkan bahwa berkat Tuhan seringkali datang melalui kerjasama dan ketaatan kita kepada firman-Nya. Ayat 17-18 menunjukkan bahwa setelah menerima janji Tuhan akan air, bangsa Israel merespons dengan sukacita. Mereka menyanyikan nyanyian pujian, "Berbual-buallah, hai sumur, nyanyikanlah nyanyian bagi sumur itu." Hal ini menunjukkan bahwa mereka belajar untuk bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Sumur ini tidak muncul begitu saja, tetapi mereka menggali dengan tongkat sesuai arahan para pemimpin mereka. Ini mengajarkan bahwa berkat Tuhan tersedia, tetapi kita juga harus mengambil langkah iman untuk menerimanya. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa Tuhan adalah sumber air kehidupan, tetapi kita juga harus berusaha dan bersyukur atas setiap berkat yang diberikannya. Tuhan tidak hanya ingin memenuhi kebutuhan fisik kita, tetapi juga mengajarkan kita untuk hidup dalam ketaatan dan iman. Ketika kita percaya kepadanya dan bersedia bekerja sama dengan pimpinan rohani yang Tuhan berikan, kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Ayat 19-20 dari Matana ke Nahaliel. Dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Tafsiran: setelah mendapatkan air di Bir, bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka ke Matanah, Nahaliel, dan Bamot. Nama-nama tempat ini memiliki makna penting. Matanah berarti pemberian, Nahaliel berarti sungai dari Tuhan, dan Bamot berarti tempat yang tinggi. Ini menunjukkan perjalanan iman mereka dari menerima pemberian Tuhan atau air di Bir, merasakan aliran berkat-Nya di Nahaliel, hingga dibawa ke tempat yang lebih tinggi, di Bamot. Tuhan tidak hanya mencukupi kebutuhan mereka, tetapi juga memimpin mereka ke tingkat yang lebih tinggi dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Di ayat 20, mereka sampai di lembah di daerah Moab yang mengarah ke puncak Pisga. Dari sana, mereka bisa melihat ke arah padang gurun. Puncak Pisga adalah tempat yang kelak akan menjadi titik pandang bagi Musa untuk melihat tanah perjanjian sebelum ia meninggal. Baca Ulangan 34 ayat 1-4. Ini melambangkan bahwa bangsa Israel semakin dekat dengan janji Tuhan, meskipun mereka masih harus menghadapi tantangan ke depan. Dalam kehidupan kita, ada saatnya Tuhan membawa kita ke puncak Pisga, di mana kita dapat melihat secercah penggenapan janjinya, meskipun kita belum benar-benar mencapainya. Bagian ini mengajarkan bahwa perjalanan bersama Tuhan selalu membawa kita ke tempat yang lebih baik. Meskipun kita harus melewati tantangan, Tuhan selalu menyediakan sumber daya, berkat, dan penglihatan yang lebih besar bagi kita. Kuncinya adalah tetap berjalan dalam ketaatan dan tidak menyerah di tengah perjalanan, karena Tuhan setia memimpin kita hingga janjinya tergenapi. Penutup, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan sebagai sumber air kehidupan kita. Dalam setiap kesulitan, Dia sanggup mencukupi kebutuhan kita, baik secara jasmani maupun rohani. Jangan ragu untuk datang kepadanya dan menerima kehidupan yang sejati. Amin.